Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Bagus Prasojo dan saya dari kelas 4 SA 05. NPM saya 106 20 109. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal berapa? 15 apa 14 gue lupa. Jadi hari ini gue pengen bikin video tentang vlogging atau walkthrough gue pengen nonton sebuah pementasan atau pentas teater yang nyebutnya kali ya. Nah, gue hari ini pengen nonton teater sama teman-teman kelas gue juga, dan nanti show-nya sih mulai 6:30 sih, tapi ini sekarang udah jam 5. Jadinya gue ntar jam setengah tujuh pertunjukannya mulai, jadi gue harus nyampe sana sebelum 6:30. Terus buat tiketnya sendiri menurut gua ya lumayan sih harganya sih, 85.000. Itu pun masalahnya dapat tempat duduknya bukan tempat duduk yang murah. Gua nggak tahu, ntar lihat aja deh sendiri. Gue juga pengen tahu apa bedanya gitu. Soalnya kalau buat kantong gua 85.000 ya, nonton bioskop aja paling mahal juga gocap gak sih reguler. Ya gue pengen lihat doang. Gue juga nggak pernah sih sebelumnya nonton teater yang kayak ibaratnya dari kampus-kampus gitu. Jadi gue penasaran pengen nonton juga. Dan ya udah, ya jadi sebelum macet ya palingan ini gue cuman pengen bikin ya ntar ini gue bikin cepetin gitu lah ya, pokoknya gitu. まあ、今夜は本気でやってもらいますね。ワン、ツー、スリー、フォー。Sorry, I never see you, I never see you, I never see you, I never see you, I never see you anymore. Udah, jadi ya beginilah outfit saya seperti ini ya, pakai jaket. Cuman karena ini malam minggu jadi gua takutnya bakalan ntar habis nonton bakalan nongkrong. Jadi sebenarnya sih enak sih pakai jaket parasut kayak gitu, soalnya bahannya adem kan. Gimana ya menurut gue ya, dulu pakai apa itu juga lagi malas gue pakai flanel jujur. Biasanya tuh gue pakai flanel terus, cuman gue belakangan lagi malas pakai flanel guys. Oke, gitu. Ya udah, paling cuma gini doang ya saya sebelum berangkat. Ya intinya ntar sambung di jalan lagi, nggak mungkin soalnya naik jalan. Kalau di jalan gue nggak bisa nge-record juga ya. Intinya sampai jumpa di LSPR. Oh iya, tadi gue belum ngasih tahu, nontonnya tuh di kampus LSPR. Gue nggak tahu itu sebenarnya kampus atau kayak kampus sih. Kampus gue cuma taunya dia kan standarnya internasional katanya ya, kurang tahu juga deh. Tapi kalau misalnya sering lewat tahu, jadi harusnya. Cuman karena ini berhubung hari Sabtu jadi pasti macet banget. Malam minggu kan ya, Sabtu lagi. Pokoknya kayak gitu aja, sampai jumpa nanti di sana. Jadi kita ketemu lagi di sana. Oke. Ya, jadi udah nyampe sekarang di LSPR Bekasi Timur. Tapi mesti registrasi dulu nih, lama banget registrasinya, 15 menit. Sama temen gue namanya Ahmad Rizky, NPM-nya berapa tuh? 1062 0011 nicknya 321 60 221. Gue kasih lihat nih, jadi kita mau nonton apaan sih? LSPR Teatro proudly present. Jadi American in Paris. Jadi namanya American in Paris. Show-nya nggak tahu tapi berapa jam. Gak denger aja. Outfit lu udah cocok banget buat Jadi nanti gua ceritain aja di dalamnya ada apa, dan ya udah. See you guys. Hi everyone. Hi. I'm so proud of you. Where are you come from? Indonesia.
Indonesia, yeah, I know that country. Apa kabar? Yes. Saya suka nasi goreng. Yes. Rendang. That's so good. I want to ask you guys, when Jadi saya akan menunjukkan beberapa footage saya nonton teater di LSPR, dan untuk judul pementasan dari teater kali ini An American in Paris. Yang kedua, rumah teater yang menggelar pementasan ini LSPR Theater, dan untuk lokasi pementasannya berlokasi di Bekasi Timur, kampus LSPR di samping Transmart. Dan keempat, untuk waktu pementasan dimulai pada dari tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023. Dan untuk jamnya sendiri, kalau misalnya dari web dia tulisannya 6:30, tapi nyatanya waktu kita nyampe sana tuh baru masuk tuh sekitar jam 7, jadi delay gitu. Dan terus tuh soalnya tuh gue nggak expect bakal kelar nyampe jam 11 gitu. Jadi gue kaget banget waktu kayak buset, iya sih. Jadi kayak gue pikir harganya lagi ya lumayan lah, soalnya gue pikir kayak paling 1,5 jam gitu kan. Terus untuk aktor dan aktrisnya tuh gue bakal mulai dari karakter sampingannya dulu, yaitu ada di sini Aubrey Zepanya. Dia berperan sebagai Milo Davenport. Dia perannya tuh di sini tuh kayak jadi orang kaya. Dia tuh cewek yang kaya gitu, tapi dia fisiknya ya nggak terlalu bagus gitu. Lalu ada Calvin Rusli as Adam Hochberg. Dia di sini kayak role-nya tuh kayak double gitu loh. Awalnya dia muncul kayak yang tadi di awal itu yang ngomong nasi goreng. Dia tuh kayak gue ngeliat di situ dia kayak jadi creator gitu loh. Lalu berikutnya ada Rico Devlin as Henry Bourrell. Dia di sini jadi anaknya orang kaya, tapi dia punya orang tua nggak suka kalau dia terjun ke dalam seni. Jadi dia hobi dia tuh yang berbau seni tuh kayak diumpet-umpetin dan selalu main di belakang dari orang tuanya agar tidak ketahuan. Terus ada yang keempat, ada Francisco Michael as Jerry Mulligan. Kita di sini anggap dia tuh jadi MC lah ya, karena di endingnya si main hero-nya sama dia. Untuk main hero-nya itu ada Novenda Charity as Liz Dessen. Lalu untuk pertanyaan yang keenam, isi cerita pementasan. Basicnya karena gua nggak mau spoiler the whole story-nya, karena ya kalau misalnya next time ada teater kayak gini mending kalian nonton langsung, soalnya buat experience sih bagus. Untuk isi ceritanya, jadi ini ceritain untuk latar settingnya tuh setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ini berlokasikan di Paris, menceritakan tentang 3 sekawan yang suka sama satu cewek, tapi mereka nggak nyadar. Nah di sini gue kasih dikit. Di sini tuh jadi main karakter ya, si Jerry ini dia suka nih sama si Liz Dessen, tapi dia tuh juga tipikal cowok yang kayak fuckboy gitu kan, main di belakang juga ke cewek yang gendut itu, namanya itu Milo Davenport. Nah tujuan si Jerry deketin Milo Davenport ini tuh dia jadi kan si Jerry ini kan seniman, dia pengen terkenal kan, jadi otomatis dia butuh seseorang yang punya power gitulah. Nah di sini Milo Davenport itu punya power itu dan bisa bikin dia terkenal, tapi si Milo nggak mau ngasih itu percuma, nggak cuma-cuma, jadi lu harus jadi pacar gue dulu gitu. Nah konfliknya tuh di situ, kayak ibaratnya padahal si Liza-nya itu suka banget sama si Jerry, tapi suatu ketika ketahuan kan kalau lu ternyata main di belakang gitu, Liza-nya kecewa pokoknya. Dan tapi untuk endingnya ya gue bilang masih banyak yang harus diceritakan lebih detail menurut gue aja sih. Dan untuk pertanyaan yang ketujuh, hal yang kalian suka dan tidak suka dari pementasan yang tonton. Ya pasti gue cerita dari yang tidak gue suka dulu. Yang pertama yang gue nggak suka di sana tuh bukan dari AC-nya, bukan dari gue. Oke lah tata letaknya boleh. Cuman maksud gue pertama kayak ini kan tiketnya 85.000 ya. Sorry nih, paling enggak
ada air mineral lah, air mineral yang segangganya kecil gitu, itu nggak bakal harusnya nggak bakal ngambil budget banyak banget dari 80.000 kan menurut gua gitu loh. Terus sama yang kedua, jamnya itu ngaret parah. Kayak jadi kan harusnya gue bikin video ini, gue harusnya bikin interview dong. Tapi karena ini kelar terlalu malam, gue jadi capek banget dan kayak ibaratnya udah nggak kondusif lah buat kita nge-record atau nge-interview karena udah malam banget kan, juga udah capek. Jadi ya sorry banget gak ada interviewnya. Lalu yang kedelapan, hal yang akan kalian lakukan dan ubah jika kalian menjadi sutradara dari pementasan tersebut. Yang bakalan gue lakuin mungkin kalau jadi sutradara, gue suka banget sama lightingnya. Itu tuh kan menurut gue itu jobnya itu koordinasi dari sutradara ke tim lightingnya, itu menurut gue bagus. Dan palingan tuh menurut gue kalau misalnya gue jadi sutradara, gue mainin sisi visualnya lebih lagi. Menurut gue itu udah bagus banget propertinya. Terus mereka make layar gitu kan buat proyeksiin latarnya, itu juga ide yang bagus banget. Dan gue bakal tetap pakai hal yang itu. Sama lighting pasti gue tambahin lagi. Selain lighting gue tambahin asap-asap lagi gitu biar mencerminkan. Pokoknya gue jadi sutradara tuh gue pengen bikin experience-nya tuh lebih dari yang udah gue dapet dan lebih yang dari mereka tampilin ke gue. Dan gue ngarep itu bisa bikin penonton dapet banget feel-nya. Dan ya udah sih paling gitu. Oh iya, sama tadi tuh ketinggalan hal yang gue suka untuk teater kali ini ada pada aktornya, yaitu Calvin Rusli as Adam. Gue ngerasa paling keren banget walaupun dia bukan MC loh. Dia jatuhnya juga masih second karakter atau third karakter gitu, tapi beneran sebagus itu. Dan gue rasa kayak ibaratnya Jerry gak ada apa-apanya. Itu yang gue suka, actingnya dari awal sampai akhir. Dan udah gitu dia double job juga as curator gitu loh. Jadi pencerita di awal, tengah, dan di akhir. Gila sih, keren pokoknya. Dan itu aja dari gue, and see you guys in the next video.